Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Pitutur Leluhur. Semoga sahabatku semua diberi kesehatan, keberkahan, dan kelimpahan rezeki. Untuk kali ini saya akan membahas tentang 5 sayuran yang bisa membuat otot-otot lansia pulih kembali. Bayangkan seorang nenek bernama Mbah Karsinah, usia 74 tahun. Dulu ia berjalan kaki ke ladang setiap pagi, memikul keranjang rotan penuh hasil panen. Tapi kini, sekadar berjalan dari kamar ke ruang tamu pun ia harus berpegangan pada dinding. Otot-otot kakinya melemah. Keseimbangan pun mulai labil. Tanda-tanda usia, kata orang. Tapi benarkah tak ada harapan? Kondisi ini bukan milik Mbah Karsinah saja. Banyak lansia mengalami hal yang sama. Otot kaki melemah, daya tahan tubuh menurun, dan kemandirian pun ikut menghilang perlahan. Yang dulu aktif kini harus dibantu. Yang dulu cekatan kini harus duduk lama. Tapi, bagaimana jika kekuatan itu bisa kembali? Bukan dari pil ajaib, bukan juga dari klinik mahal di kota besar. Tapi dari dapur sendiri. Dari seikat bayam segar. Dari brokoli yang tersenyum di kulkas. Dari daun kelor yang tumbuh liar di pekarangan. Ada kekuatan yang tersembunyi dalam sayuran. Bukan kekuatan seperti superhero film, tapi kekuatan yang pelan-pelan membangkitkan kembali energi, memperbaiki jaringan otot, dan memberi semangat hidup. Inilah kekuatan alami, lembut tapi nyata. Mungkin kita sudah terlalu lama mengabaikan suara tubuh, padahal tubuh selalu bicara. Ia hanya butuh bahan bakar yang tepat. Dan kadang, bahan bakar itu berwarna hijau. Karena itu, mari kita gali bersama. Sayuran apa saja yang bisa menjadi teman seperjuangan bagi lansia agar kembali kuat melangkah? Selanjutnya akan membahas 5 jenis sayuran yang terbukti secara ilmiah membantu memulihkan kekuatan otot, khususnya kaki, yang menjadi tumpuan aktivitas harian para lansia. Dengan pendekatan alami dan penuh kasih, siapa tahu, kita bisa membantu satu Mbah Karsinah di sekitar kita, atau bahkan orang tua kita sendiri. Tubuh manusia itu seperti mesin ajaib, tapi seperti mesin lainnya, ia mengalami keausan seiring waktu. Salah satu perubahan paling nyata saat usia menua adalah melemahnya otot, terutama otot kaki. Tapi mengapa hal ini terjadi? Apakah memang tak bisa dilawan? Mari kita kulik pelan-pelan, seperti mengupas kulit bawang merah, perih, tapi penuh makna. 1. Sarcopenia, si pencuri otot yang diam-diam menyusup. Istilah ini mungkin terdengar seperti nama monster dari film fiksi ilmiah, tapi sarcopenia adalah kenyataan. Ini adalah kondisi penurunan massa otot yang terjadi secara alami seiring bertambahnya usia, biasanya mulai dari usia 40 tahun ke atas. Lansia bisa kehilangan hingga 3-8% massa otot setiap dekade setelah usia 30. Dan bagian yang paling sering terdampak? Ya, kaki. Tanpa massa otot yang cukup, kekuatan pun menurun. Akibatnya, berdiri jadi sulit, berjalan jadi lambat, dan risiko jatuh jadi tinggi. 2. Kurangnya aktivitas fisik. Ini seperti lingkaran setan. Karena otot melemah, lansia jadi malas bergerak. Tapi karena malas bergerak, otot makin melemah. Akhirnya, tubuh seperti kehilangan motivasi internal untuk tetap aktif. Padahal otot itu seperti anak kecil. Kalau jarang diajak, bermain, alias digunakan, dia ngambek dan melemah. 3. Gizi yang tak seimbang. Banyak lansia makan seadanya. Kadang karena malas masak, kadang karena masalah pencernaan, kadang juga karena keterbatasan ekonomi. Sayangnya, tubuh tetap butuh nutrisi yang tepat untuk mempertahankan otot, protein, kalsium, magnesium, vitamin D, dan zat besi. Kurang salah satu saja, ibarat bikin bangunan tapi nggak ada semen. Ya, roboh pelan-pelan. 4. Perubahan hormon dan metabolisme. Dengan usia, produksi hormon penting seperti testosteron, estrogen, dan hormon pertumbuhan ikut menurun. Ini berpengaruh besar pada proses pembentukan dan pemeliharaan otot. Ditambah metabolisme yang melambat, tubuh jadi lebih cepat menyimpan lemak daripada membentuk otot. 5. Peradangan kronis yang tak terlihat. Banyak lansia mengalami peradangan tingkat rendah, low-grade inflammation, akibat penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau rematik. Peradangan ini tak terasa secara. Sayuran ajaib penopang kaki tangguh. Kadang, kita terlalu sibuk mencari solusi dari luar,
Padahal jawabannya ada di halaman belakang rumah. Sayuran bukan sekadar pendamping nasi atau penghias piring. Mereka adalah prajurit-prajurit kecil dengan senjata gizi yang luar biasa. Kita akan berkenalan dengan 5 sayuran yang memiliki kekuatan tersembunyi untuk membantu lansia memperkuat kembali otot-otot kakinya. Bukan mitos, tapi berdasarkan kandungan ilmiah dan kisah nyata yang menginspirasi. 1. Bayam, si hijau penggerak energi. Bayam bukan cuma sahabat Popeye. Ia mengandung nitrat alami yang terbukti meningkatkan efisiensi otot dan aliran darah. Kandungan magnesium, zat besi, dan vitamin K juga mendukung fungsi saraf dan kontraksi otot. Setiap pagi saya buatkan jus bayam untuk ayah saya. Dulu sering gemetar kakinya, sekarang dia bisa jalan pagi tanpa keluhan. Rina, 43 tahun. Bayam juga mudah dimasak, ditumis, dijus, atau dimasukkan ke sup. Efeknya? Bertenaga tanpa drama. 2. Brokoli, ratu antioksidan pelindung otot. Brokoli bukan sekadar sayur mahal di hotel. Ia kaya vitamin C, K, serat, dan kalsium. Kandungan antioksidannya membantu melindungi sel-sel otot dari kerusakan akibat radikal bebas, penyebab utama penuaan otot. Brokoli juga membantu meningkatkan kekebalan tubuh lansia dan memperbaiki struktur tulang, sehingga kaki jadi lebih kuat menopang tubuh. 3. Kacang panjang, protein nabati sahabat otot. Kacang panjang mengandung protein nabati, serat tinggi, dan vitamin B kompleks. Kombinasi ini mendukung regenerasi sel otot dan menjaga kadar energi tetap stabil sepanjang hari. Kacang panjang juga mengandung mangan dan folat, penting untuk perbaikan jaringan otot dan pengiriman sinyal saraf dari otak ke kaki. 4. Daun kelor, si kecil cabai rawit. Disebut juga moringa, daun kelor mengandung semua asam amino esensial yang diperlukan tubuh untuk memperbaiki dan membentuk jaringan otot. Kandungan vitamin A, C, zat besi, dan kalsium menjadikannya superfood alami. Di beberapa desa, lansia yang rutin mengonsumsi kelor dikenal masih kuat bekerja di ladang hingga usia 80-an. 5. Wortel, si oranye pendukung sistem saraf dan refleks. Wortel dikenal karena beta-karoten dan vitamin A, tapi juga mengandung antioksidan dan sedikit vitamin E yang berperan dalam kesehatan sistem saraf. Saraf yang sehat refleks yang tajam dan kaki yang sigap. Apalagi, wortel membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mempercepat proses penyembuhan mikrokerusakan otot akibat aktivitas ringan. Kelima sayuran ini bukan cuma bergizi, tapi juga mudah didapat, murah, dan bisa disulap jadi makanan rumahan yang lezat. Tak perlu suplemen mahal atau alat canggih, hanya butuh niat, konsistensi, dan sedikit cinta dari dapur. Dengan menggabungkan kelima sayuran ini ke dalam menu harian, kita bisa membantu para lansia untuk kembali melangkah dengan mantap, menapak bumi dengan senyum, dan berkata, "Tua boleh, tapi kuat itu pilihan." Dari dapur ke kaki, menjadikan sayur sebagai gaya hidup. Mengetahui manfaat sayuran saja tidak cukup, seperti punya sepatu bagus tapi tidak pernah dipakai. Yang dibutuhkan adalah aksi konsisten. Apalagi untuk lansia, pola makan harus praktis, lezat, dan tidak membosankan. Jadi, bagaimana cara agar 5 sayuran hebat ini bisa hadir di meja makan setiap hari tanpa bikin lansia ogah makan? Jawabannya, masak dengan cinta, bukan repot. 1. Buat menu harian yang variatif tapi sederhana. Lansia cenderung punya selera makan yang menurun, apalagi jika makanan terasa itu-itu saja. Maka, kunci pertama adalah variasi, tapi jangan bikin repot. Contoh menu harian. Senin, tumis bayam di telur orak-arik. Selasa, sup bening wortel dan brokoli. Rabu, sayur asem dengan daun kelor. Kamis, urap kacang panjang ki tahu. Jumat, smoothie bayam wortel nasi tim. Sabtu, brokoli kukus si ayam panggang. Minggu, nasi kelor sayur lodeh sehat. Variasi kecil saja sudah cukup untuk menjaga antusiasme makan. 2. Masak dengan teknik yang ramah lansia. Lansia sering mengalami kesulitan mengunyah atau mencerna makanan keras. Maka, pilihlah teknik memasak seperti kukus, menjaga nutrisi tetap utuh, tekstur lembut. Rebus atau tumis ringan, praktis dan aman. Blender atau tumbuk, untuk membuat bubur sayur atau smoothie. Contoh,
Wortel rebus yang dilumatkan lebih mudah dikunyah, tapi tetap bergizi. 3. Gunakan kombinasi rasa yang menggugah selera. Tambahkan rasa gurih alami dari kaldu ayam kampung, santan encer, secara terbatas, bawang putih dan jahe. Hindari penyedap buatan berlebihan, karena justru bisa mematikan rasa alami sayur dan bikin tubuh cepat bosan. 4. Libatkan lansia dalam proses masak atau berkebun. Banyak lansia merasa lebih bersemangat makan jika mereka terlibat menyiangi bayam, memetik kelor, atau sekadar mengaduk wajan. Aktivitas ringan ini juga menjadi bentuk olahraga dan terapi emosional. Mbah Putri jadi semangat makan sejak dia ikut tanam brokoli di pot belakang rumah. 5. Jadikan makanan sebagai momen sosial dan kasih sayang. Makan bersama, apalagi dengan keluarga, adalah obat paling mujarab untuk selera makan yang hilang. Jangan biarkan lansia makan sendiri dalam keheningan. Ajak ngobrol, ajak tersenyum. Dan jangan lupa, beri pujian sederhana. Wah, Mbah makin kuat ya sejak rutin makan bayam. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya luar biasa. Langkah-langkah kecil yang menjadi lompatan besar. Pernahkah kamu melihat seseorang yang sempat terpuruk secara fisik, tapi lalu bangkit, perlahan tapi pasti? Bukan karena sihir, bukan juga karena operasi mahal, tapi karena perubahan gaya hidup sederhana. Salah satunya, makan sayur dengan cara yang tepat. Mari kita menyelami kisah nyata dari para lansia yang memutar balik keadaan. Bukan dongeng, tapi bukti bahwa harapan bisa tumbuh di atas piring nasi, asal ada niat dan ketekunan. Kisah Mbah Karsinah, 74 tahun dari Tongkat Ketalenan. Mbah Karsinah dulunya sangat tergantung pada tongkat. Kaki kirinya sering gemetar dan gampang nyeri. Anaknya yang seorang bidan mencoba mengubah pola makannya. Tiap pagi jus bayam wortel, dan malam diberi sup brokoli tempe. 3 bulan berjalan, hasilnya mengejutkan. Mbah Karsinah tak hanya mulai berjalan tanpa tongkat, tapi juga kembali masak sendiri. Kini, dia malah buka warung sayur kecil di depan rumah. Pelanggannya, para tetangga yang dulu kasihan padanya, sekarang malah terinspirasi olehnya. Kisah Pak Tamin, 68 tahun, saya bisa salat berdiri lagi. Pak Tamin pernah hampir putus asa. Ia hanya bisa salat duduk karena kedua kakinya lemas dan tak kuat menopang. Suatu hari, seorang temannya yang mantan perawat menyarankan, konsumsi rutin kelor dan kacang panjang. Awalnya ia tak percaya, tapi dicoba juga. Dalam 2 minggu, badannya terasa lebih ringan. Dalam 2 bulan, ia sudah bisa berdiri lama tanpa gemetar. Kini ia rutin jadi imam di musola kecil desanya. Bukan saya yang kuat, katanya, tapi Allah kirim kekuatan lewat makanan yang benar. Kisah Ibu Asri, 71 tahun, saya tak mau jadi beban. Ibu Asri tinggal bersama anak perempuannya. Suatu hari ia berkata, aku tak mau jadi beban. Tolong ajari aku makan sehat. Anaknya mengajaknya berkebun kecil di halaman. Mereka menanam kelor, bayam, dan brokoli. Setiap hari, mereka masak bersama. Kini Ibu Asri bukan hanya bisa berjalan naik turun tangga sendiri, tapi juga menjadi penggerak komunitas lansia sehat di RT-nya. Ia bahkan membuat boklet sederhana berjudul, Sayur Bikin Seger, bukan sekadar hijau. Cetakan pertamanya sudah habis dibagi-bagikan. Usia boleh tua, tapi harapan tak pernah uzur. Lansia bukan akhir dari segalanya. Justru, masa tua bisa menjadi saat di mana tubuh dan jiwa kembali menyatu, dengan pola makan yang baik, aktivitas ringan, dan dukungan orang-orang tercinta. Sayur-sayuran bukan cuma makanan, tapi obat alami, pelan tapi pasti. Dan siapapun bisa memulainya. Mulai dari seikat bayam. Dari sepiring brokoli. Dari semangat kecil untuk hidup lebih baik. Karena setiap langkah kecil menuju pola makan sehat, adalah langkah besar menuju hidup yang lebih kuat. Jika kamu punya orang tua, kakek nenek, atau tetangga lansia, bantu mereka memulai. Bukan dengan memaksa, tapi dengan menemani. Karena kekuatan itu bukan hanya dari makanan, tapi juga dari rasa disayangi. Salam sehat dan kuat, dari dapur untuk masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.